rame ya di TikTok juga menyebut bahwa NF ini penangguhan penahanannya disetujui dan segala macam. Kalau dari Kak Fitri sendiri gimana sih? Mungkin Bingung mau berkomentarnya apa. Kalau setahu aku gini ya teman-teman, misalnya kalian ngirim surat ke saya terima suratnya itu kan, ya sudah, setahu saya memang permohonannya itu katanya diterima, ya diterima suratnya, di approve, disetujuin atau tidak, ya saya juga nggak tahu, nanti teman-teman tanya aja ke majelis hakim apakah surat yang diberikan oleh terdakwa NM ini yang diterima oleh mereka disetujui apa tidak. kalau dari hukumannya yang di atas 10 tahun itu ada kemungkinan nggak sih Kak Fitri? Nggak tahu ya, saya kan bukan pakar hukum, tetapi saya baca-baca nih, biasanya kalau terdakwa itu tuntutan hukumannya di atas, ya ini kan tuntutannya 20 tahun ya kecil kemungkinan ya, karena gini loh, di kepolisian aja kan sudah ditahan loh, kenapa dari sini dilepasin? Kan mendingan beresin aja dulu sidangnya, hasil putusan sidang nanti bagaimana ya kita lihat aja sama-sama. Mungkin sepengetahuan aku, orang yang dituntut dengan tuntutan yang cukup berat itu jarang sih ditangguhin, tapi kalau memang terdakwa ini diberikan penangguhan ya sudah, rezeki dia, keren gitu. Tapi kan ini udah lama, udah 7 bulan mungkin. Ya, Gitu, dan dia punya anak. nggak ada hubungannya dia punya anak. Banyak kok perempuan yang melahirkan di penjara, yang bawa anaknya ke penjara, nggak usah tebang pilih. Ini kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdakwa jangan lupa, dia juga kan gembira tuh waktu Mira Hayati ya ditahan di Makassar, yang sampai dia juga melahirkan. Ya sudah, kalian ini jangan gini ya netizen ya, kita itu nggak boleh tebang pilih. Jangan mentang-mentang ini terdakwa punya anak, hey banyak tuh terdakwa lainnya yang punya anak yang melahirkan di tahanan, nggak masalah. Jangan begitu gitu. Kalau dia tahu dia sayang sama anaknya, dia harus berpikir sebelum bertindak itu bagaimana. Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran dia ya. Lain kali kalau nanti diputus bebas atau apalah kalau dia bisa menghirup udara bebas lagi. Kalau kalian semua menyayangkan dia punya anak, dia dulu yang harus berpikir, kasihan sama anak-anaknya setiap dia harus berucap, bertindak. Kan ini bukan pertama kali ya terdakwa begini, udah ke berapa kali nih? 3 kali yang aku tahu kan. Gitu, dijaga lisannya gitu. Ini terdakwa juga kan, aku lihat tuh sosial medianya itu masih ketak-ketik ya, masih menghina-hina orang, masih memprovokasi kejadian-kejadian yang lagi rame akhir-akhir ini. Ya sudahlah, saya nggak tahu ya apa hal yang bisa membuat terdakwa ini tobat ya, tapi sejauh ini saya melihat sosial medianya yang katanya dioperasionalkan oleh admin ya, kok masih memprovokasi, masih menghina-hina gitu ya. Mau kasihan jadi nggak jadi ya. Kalau minta tanggapan kan mengenai kemarin juga pas sidang berlangsung sempat memanas dan banyak perdebatan antara Kaniki dengan saksi-saksi yang sampai bikin Kaniki nangis, seperti apa tanggapan? Saya melihat sidang terakhir itu, saya melihat tidak ada terdakwa di sana. Saya melihat di situ ada penasehat hukum semua. Saya nggak melihat ada terdakwa. Disayangkan sih ya, disayangkan kenapa kuasa hukumnya itu diam saja, seolah-olah persidangan itu diambil oleh terdakwa yang seolah-olah dia menjadi penasehat hukum untuk dirinya sendiri gitu. Sambil saya nggak tahu ya apakah dia sambil baca-baca WhatsApp atau berkomunikasi sama orang di luar sana, saya nggak tahu, tapi itu urusan dia lah. Dan juga ahli-ahli yang dihadirkan juga Keren ya ahlinya ya, saya suka tuh sama ahli-ahli itu seperti itu ya. Pro kontra biasa, tetapi saya melihat para saksi ahli ini ya sudah melaksanakan kewajibannya lah sebagai saksi ahli. Tentu kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan terdakwa ya pasti ya kalian tahu sendirilah kan, harus siap dibully kalau berurusan sama terdakwa ini. tapi sangat-sangat bikin geram dengan ahli-ahlinya yang kemarin. Yang geram kan terdakwa ya, kalau saya emang nggak geram lah, orang bagus kok jawabannya. Gimana yang kalau geram itu kan mereka lah yang kepengen meringankan ya, tapi kalau kita sebagai orang yang kepengen
penegakan hukum ini tegak lurus, ya apa yang dikatakan oleh saksi ahli ya bagus. Emang itu. Kalau dia tahu seorang ibu kan dia harus jaga dong mulutnya, ucapannya. Karena kalau balik lagi kepada oh kasihan dia seorang ibu, ingat teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali ibu-ibu yang melahirkan di penjara, yang membawa anaknya ke penjara, banyak sekali ya. Jadi kita harus tegakkan sila kelima ya, kecuali memang dia diberikan penangguhan penahanan, ya itu keren ya. Sampai sekarang belum ada ACC ya, Kak? Tanya dong sama pendukung-pendukung dia, kan saya lihat tuh di sosmed 2 jam lagi pulang, saya dijemput gitu. Aduh, jujur ya, saya melihat kejadian terdakwa ini didukung oleh pendukung-pendukungnya seperti itu, kasihan ya. Bagaimana orang yang sedang berharap untuk menghirup udara bebas diberikan semangat yang PHP gitu ya, semu gitu kan. Harusnya kalau menjadi pendukungnya si terdakwa ini, menarik tuh pada saat terdakwa bilang bertanya kepada saksi ahli apa itu justice kolaborasi. Nah itu yang harus disemangati kepada terdakwa itu, ayo apa yang kamu maksud itu bertanya. Kan lari nih dari konteks persidangan, kok tiba-tiba nanya itu, apakah dia mau jadi justice kolaborator atau bagaimana gitu ya. Itu harus didukung. Kalau dia mengetahui siapa yang ada di atasnya itu yang berperan untuk terjadinya TPPU ini, ya dia harus kasih tahu gitu. Kalau kalian sebagai pendukungnya terdakwa, untuk meringankan hukumannya terdakwa ini harusnya disemangati, ayo bicara siapa yang di belakang dia itu ya. Menurut saya bener nggak? Jangan diberikan harapan-harapan palsu, kasihan. Bicara soal orang di belakang kasus Nik Nurni masih terus bergulir soal nama-nama yang juga kemarin sempat Kak Fitri sebut, mungkin salah satunya Dr. Om. Mungkin seperti apa? Ya itu kan nggak usah pakai inisial karena kan udah disebut di pengadilan itu Dr. Oki sama siapa tuh Samira. Ya sudah, itu aja. Kita kalau namanya udah dibacakan di depan persidangan, ya sudah, kenapa harus pakai inisial? Kan biar kalian juga aware nih, apa peran Dr. Oki di dalam urusannya terdakwa ini, apa perannya si Samira ini di dalam urusan ini gitu. Saya sudah bilang dari awal bahwa si terdakwa ini tidak sendiri. Terbukti kan dibacain bagaimana percakapan antara Dr. Oki dengan Mail, bagaimana dengan Nikita, bagaimana itu terjadi. Ya saya harus ngomong sebenarnya karena kasihan. Saya jujur ya, di dalam hati kecil saya, walaupun saya gedek sama terdakwa ini, untuk kasus ini dia tidak sendiri. Saya harus fair. Nah kalau dia berani mengungkapkan semuanya ini siapa yang terlibat di dalam kasus terdakwa ini, ya dia harus ngomong. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus ngomong siapa yang ada di belakang dia ini. Jadi jangan kalian oh kasihan dia punya anak, dia harus kasihan sama diri dia sendiri. Dia harus ngomong siapa di belakang dia, biar apa? Biar hukumannya ringan. Itu saran kalau mau didengar. Kalau nggak didengar ya sudah.